Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII didirikan pada 1 Juli 1972. Awalnya, LDII bernama Lembaga Karyawan Islam atau Lemkari. Atas inisiatif Menteri Dalam Negeri Rudini, nama Lemkari diubah menjadi LDII pada 20 November 1990, bertepatan dengan Mubes Lemkari keempat. Sepanjang 44 tahun usianya, LDII memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan bangsa, terutama dalam bidang pembangunan karakter, dengan target menciptakan masyarakat yang profesional religius. LDII memiliki beberapa program jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang profesional religius, yakni di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi syariah, pembinaan generasi penerus dan kepramukaan, serta pelestarian lingkungan atau Go Green. Untuk mendukung program LDII, Ormas ini juga membentuk Dewan Pakar dan Lembaga Kajian Islam yang dinamakan Majelis Taujih wal Irsyad. Di bidang pendidikan, LDII mengelola sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah dan atas, serta sekolah kejuruan. LDII memiliki sekolah dengan sistem asrama yang mengkombinasikan sekolah umum dan pondok pesantren. Untuk pendidikan agama, LDII mengelola sekitar 100 lebih pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. LDII juga bertekad membangun perekonomian bangsa yang selaras dengan Islam, yakni memberdayakan perekonomian rakyat berbasis syariah. Pemberdayaan ekonomi rakyat ini dipraktikkan dengan membentuk koperasi atau usaha bersama berbasis majelis taklim. Di beberapa wilayah di Indonesia, LDII membentuk Baitul Mal wa Tamwil atau BMT yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan dan menabung yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi syariah diyakini LDII sebagai solusi masalah kemandirian. Selain itu, melaksanakan perintah agama juga saling menguntungkan. Pada 10-12 November 2015 lalu, LDII menginisiasi kerjasama UKM di Asia Tenggara dalam Konvensi ASEAN Small Medium Entrepreneur atau SME Partnership Indonesia 2015, bekerjasama dengan MUI dan Sekretariat Jenderal ASEAN. Fokus perhatian LDII diarahkan pula untuk membangun karakter generasi muda harapan bangsa. LDII memiliki program untuk generasi muda agar mereka memiliki 3 karakter yang mendasar, yakni memiliki kepahaman agama yang kuat, berakhlak mulia, dan mandiri, atau dikenal sebagai trisukses generasi penerus. Untuk mempercepat pembentukan karakter ini, LDII mendidik para orang tua, terutama para ibu, dalam parenting skill, karena ibu yang cerdas mampu menghasilkan generasi yang unggul. Selain itu, LDII membentuk pula penggerak pembinaan generus atau PPG yang berisi pakar pendidikan, guru, mubalik dan mubaligot, serta orang tua. LDII juga menggalakkan berdirinya Halaqah Tahfidz untuk menciptakan para penghafal Al-Quran sebagai generasi yang unggul. Mereka inilah yang nantinya menjadi generasi emas, membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Pembentukan karakter ini dilakukan pula dengan membentuk Satuan Komunitas Sekawan Persada Nusantara atau SAKO SPN. SAKO SPN dikukuhkan oleh Kuartir Nasional pada 21 November 2013. Ia merupakan kegiatan kepramukaan berbasis masjid untuk membentuk generasi penerus yang memiliki trisukses. SAKO SPN membentuk kepengurusan hingga gugus depan di level pengurus cabang LDII. Selain itu, LDII juga giat menggalang kerjasama dengan TNI Angkatan Darat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Kegiatan itu dilakukan dalam pelatihan bela negara yang dilakukan antara lain dengan Kopassus, Kodam Siliwangi, Kodam Diponegoro, Kodam Brawijaya, dan Kodam Wirabuana. Di bidang pelestarian lingkungan, LDII melakukan penghijauan di berbagai provinsi. Gerakan ini dinamakan Go Green, yang dicetuskan pertama kali pada 28 Maret 2008 di Surabaya. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2012, LDII telah berhasil melakukan penghijauan di 12 provinsi
Selama 5 tahun, program Go Green berhasil menanamkan 3,5 juta pohon dengan tingkat kematian 7,2%, baik di kawasan pegunungan, dataran rendah, hingga pesisir laut. LDII memiliki komitmen yang kuat untuk selalu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa, LDII memiliki Dewan Pakar dan Majelis Tauji Wa'al Irsyad. Lembaga ini dikukuhkan pada Rapat Kerja Nasional DPP LDII pada 11-12 April 2012 di Bogor. Dewan Pakar berisi para akademis dan praktisi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka memberikan pemikiran dan melakukan berbagai penelitian yang digunakan DPP LDII dalam membuat keputusan strategis. Lembaga ini juga melahirkan berbagai inovasi teknologi untuk pangan dan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara untuk menjawab berbagai keresahan umat atas problema sosial kemasyarakatan, LDII membentuk Majelis Tauji Wa'al Irsyad. Majelis ini berisi para ulama dan cendekiawan Muslim yang mengeluarkan ijma atau fatwa dalam berbagai hal yang berkaitan dengan hukum Islam. LDII di masa mendatang berkomitmen untuk terus berdakwah dengan sejuk, baik dengan lisan maupun kerja nyata yang positif dalam masyarakat, agar Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat, serta dilandasi dengan iman dan takwa. Inilah wujud nyata dari masyarakat yang profesional religius. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Puluh santri dari berbagai tingkatan ini merupakan santri binaan dari Mahat Al-Muqarrabun Pontianak yang khusus melakukan pembinaan santri dalam menghafal Al-Quran atau tahfidz. Para santri ini akan berangkat ke 2 kota di Pulau Jawa untuk melihat secara langsung metode penghafalan Al-Quran pada beberapa lembaga tahfidz terkemuka. Dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan. Engkau